teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis unsur ekstrinsik dan ekstrinsik pada cerita yang telah diberikan pada pertemuan kemarin dan disuruh untuk membuat lanjutan ceritanya. Di sini saya tidak ingin menceritakan seluruh lanjutan cerita yang telah kami buat, melainkan saya ingin menjelaskan deskripsi tentang cerita tersebut. Selamat menyaksikan. Deskripsi awal cerpen. Cerpen dibuka dengan suasana pagi di kota Ruteng yang ditandai oleh bunyi lonceng katedral. Tokoh utama Tria digambarkan sebagai sosok yang reflektif dan emosional. Ia terbangun pukul 5 pagi dan langsung memeriksa ponselnya, menanti pesan, khususnya dari seseorang yang memiliki arti penting dalam hidupnya, yaitu Nera. Awal cerita memperlihatkan kesunyian batin Tria, rasa penantian dan harapan, dan isyarat adanya masa lalu yang belum terselesaikan. Teknik pembukaannya menggunakan alur maju, yang kemudian beralih ke kilat balik atau flashback. Dari notifikasi media sosial, cerita bergeser ke peristiwa 10 tahun lalu, sebuah kecelakaan yang tragis yang mengubah hidup Tria dan Nera selamanya. Pembukaan ini efektif karena menghadirkan rasa penasaran serta memberikan konflik batin sejak awal dan juga menanamkan misteri tentang hubungan Tria dan Nera. Buku berikut saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama, tema. Tema utama cerpen tersebut adalah rasa bersalah dan pengampunan, persahabatan sejati, dan juga pengorbanan orang tua, serta penerimaan takdir. Tema pendukung dari cerita tersebut adalah trauma psikologis, rekonsiliasi, dan juga harapan dan penyembuhan batin. Tokoh dan penokohan dari cerita tersebut adalah, yang pertama itu adalah Tria. Tria ini sebagai tokoh protagonis, sensitif, reflektif, penuh rasa bersalah, tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan berani menghadapi masa lalu. Yang kedua tokohnya adalah Nera. Nera ini adalah sahabatnya Tria, yang di sini dia pecinta sastra, mengalami trauma dan rasa bersalah mendalam, menghindar karena merasa tidak pantas bahagia. Yang ketiga itu adalah ayahnya Nera, sosok pengorbanan, penyayang, menjadi simbol cinta tanpa syarat. Yang keempat, Ibu Tria. Di sini, Ibu Tria memiliki watak tokoh yang lembut dan penuh harapan, mendukung kesembuhan anaknya. Dan yang kelima, kekasih Nera, penengah konflik dan rasional serta peduli, membantu proses rekonsiliasi. Yang ketiga, alur atau plot. Di sini, di dalam cerita ini menggunakan alur campuran atau maju mundur. Eksposisi pagi hari, Tria memeriksa pesan. Rangsangan konflik mengingat Nera. Kilas balik, kecelakaan dan transplantasi ginjal. Konflik batin, Nera menghilang karena rasa bersalah. Klimaks, pertemuan kembali di acara sastra. Antiklimaks, pengakuan dan saling memaafkan. Resolusi, harapan baru dan menulis bersama. Struktur ini memperkuat ketegangan emosional dan membuat klimaks terasa menyentuh. Yang keempat, latar atau setting. Yang pertama itu ada tempat. Tempatnya di kota Ruteng, sekolah SMP. Yang ketiga, jalan saat hujan dan juga rumah sakit. Dan serta aula sastra. Yang kedua itu adalah waktu. Pukul 5 pagi, terus hari Valentine atau pada bulan Februari, 10 tahun rentang waktu, dan juga masa remaja hingga dewasa. Suasana dalam cerita ini, yang pertama sepi dan penuh penantian. Pada awal cerita mencekam atau kecelakaan,
sedih dan pilu sedih dan pilu di saat dalam rumah sakit, haru dan emosional pas pertemuan kembali, lega dan penuh harapan pas di akhir cerita. Yang kelima, sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang pertama atau aku, sehingga pembaca masuk langsung ke batin Tria. Emosi terasa personal dan sangat mendalam. Konflik psikologis lebih kuat. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah naratif, deskriptif, emotif, dan reflektif. Menggunakan simbolisme hujan, pertanda musibah dan kesedihan. Ginjal ayah Nera, simbol pengorbanan dan ikatan tak terpisahkan. Yang ketiga, lonceng katedral, penanda waktu dan awal baru. Yang ketujuh, amanat. Amanat yang diambil dari cerita tersebut adalah jangan memendam rasa bersalah terlalu lama. Pengorbanan orang tua adalah bentuk cinta yang tak ternilai. Pengampunan adalah jalan menuju penyembuhan. Persahabatan sejati mampu melewati tragedi dan bakti. Sekarang saya akan menjelaskan analisis kami mengenai unsur ekstrinsik. Yang pertama, nilai moral. Pentingnya tanggung jawab dan keberanian menghadapi kenyataan. Memanfaatkan diri sendiri sama pentingnya dengan memanfaatkan orang lain. Nilai sosialnya adalah solidaritas sahabat, dukungan komunitas atau grup sastra, kepedulian dalam hubungan interpersonal. Yang ketiga, nilai religius. Simbol lonceng katedral menunjukkan nuansa spiritual. Kehidupan dan kematian digambarkan sebagai bagian dari rencana Tuhan. Pengorbanan sebagai bentuk kasih. Yang keempat, nilai kemanusiaan. Donor organ sebagai tindakan kemanusiaan tertinggi. Trauma psikologis sebagai realitas yang sering tak terlihat. Yang kelima, latar sosial budaya. Setting kota Ruteng yang kental nuansa religius. Budaya, sastra, dan lomba puisi sebagai ruang aktualisasi remaja. Relasi keluarga yang sangat erat. Itu saja hasil analisis dari kami. Terima kasih.